Saudara, sejak 2 pekan terakhir, harga kebutuhan pangan seperti tomat dan cabai anjlok di pasaran. Dengan harga jual yang murah, petani tomat di Malang, Jawa Timur mengaku mengalami kerugian karena tak bisa menutup biaya perawatan. Anjloknya harga cabai dan tomat di pasar tradisional Kota Malang terjadi karena banyaknya pasokan dari sejumlah daerah yang sedang panen raya. Terus diecer lagi 4.000. Bu, dengan harga segitu petani gimana? Rugi nggak sih? Ya rugi ta Mas, sampean niku kok enggak. Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat penting bagi petani di Kota Malang. Namun, musim panen raya saat ini, harga tomat mengalami penurunan drastis hingga tidak sebanding dengan biaya produksi. Tomat yang sebelumnya mencapai Rp25.000 per kilo, kini anjlok menjadi Rp4.000 per kilo tingkat pengecer. Kondisi ini menyebabkan petani mengalami kerugian besar. Meski demikian, petani tetap melakukan panen agar mengurangi kerugian. Penurunan harga yang sangat drastis ini memiliki beberapa dampak dari berbagai segi. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang pertama, kerugian besar bagi petani, seperti biaya produksi, benih, pupuk, tenaga kerja tidak tertutup dari hasil penjualan. Yang kedua, pendapatan petani menurun, yaitu menurunkannya daya beli keluarga petani. Yang ketiga, kebangkrutan usaha tani. Sebagian petani berhenti menanam tomat atau beralih ke komoditas lain. Yang keempat, distorsi harga pasar. Pedagang besar bisa memanfaatkan kondisi untuk membeli dengan harga sangat murah. Yang kedua, dari segi sosial. Yang pertama, kesejahteraan petani turun, berpotensi menimbulkan masalah sosial. Yang kedua, menurunnya minat generasi muda menjadi petani, karena dianggap tidak menguntungkan. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan pemerintah. Petani berharap kompensasi kerugian sehingga beban APBN atau APBD meningkat. Yang ketiga, dari segi pertanian. Yang pertama, penyusutan lahan tanaman tomat. Petani enggan menanam kembali pada musim berikutnya. Yang kedua, ketidakseimbangan pola tanam bisa menimbulkan overproduksi pada komoditas lain. Yang ketiga, terbuangnya hasil panen. Karena harga sangat rendah, sebagian hasil tidak dipanen. Yang keempat, dampak jangka panjang. Yang pertama, rantai pasok terganggu. Jika petani berhenti menanam, suatu saat bisa terjadi kelangkaan tomat. Yang kedua, harga bisa melonjak tinggi di kemudian hari karena pasokan menurun drastis. Yang ketiga, menurunnya ketahanan pangan hortikultura. Ketersediaan tomat sebagai bahan pokok industri makanan ikut terdampak. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, faktor manusia atau petani atau sumber daya manusianya. Petani menanam tomat serentak tanpa perencanaan distribusi. Kurangnya pengetahuan petani tentang informasi pasar dan minimnya diversifikasi usaha sehingga sangat bergantung pada tomat. Yang kedua, faktor metode atau distribusi atau pemasaran. Rantai pasok masih panjang, harga ditentukan tengkulak. Tidak adanya kontrak penjualan dengan industri pengolahan atau retail, permintaan pasar fluktuatif dan tidak stabil. Yang ketiga, faktor mesin atau alat atau teknologi. Minimnya fasilitas cold storage untuk memperpanjang umur simpan. Keterbatasan teknologi pengolahan seperti saus, pasta tomat, dan lain-lain. Sarana transportasi terbatas hingga distribusi terlambat. Yang keempat, faktor material atau benih pupuk. Kualitas benih tidak seragam antar petani, biaya pupuk yang semakin tinggi, dan penggunaan input produksi kurang efisien. Yang kelima, faktor lingkungan atau iklim atau lahan. Panen raya yang terjadi bersamaan menyebabkan barang menumpuk di pasar. Cuaca tidak menentu menyebabkan hasil panen tidak stabil, dan lahan pertanian menyempit akibat alih fungsi. Yang keenam, faktor kebijakan atau regulasi. Belum adanya kebijakan harga dasar untuk hortikultura, perlindungan terhadap petani masih minim, dan kurangnya intervensi pemerintah dalam mengatur stabilisasi harga. Ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, penguatan SDM petani. Dilakukan dengan pelatihan manajemen usaha tani, diversifikasi produk.
Yang kedua, perbaikan distribusi. Kemitraan dengan industri pengolahan, retail modern, dan pemasaran digital. Yang ketiga, dukungan teknologi. Dapat berupa pembangunan cold storage dan pengolahan hasil panen. Yang keempat, subsidi input produksi. Akses benih unggul dan pupuk terjangkau. Yang kelima, perlindungan regulasi. Kebijakan harga dasar hortikultura dan intervensi pasar saat panen raya. Ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, petani tomat. Yang kedua, tengkulak atau pengepul. Yang ketiga, pedagang besar dan pengecer. Yang keempat, pemerintah daerah dan pusat. Yang kelima, lembaga keuangan, baik dari koperasi maupun bank. Yang keenam, konsumen. Ada beberapa potensi konflik kepentingan. Yang pertama, petani versus tengkulak, yaitu harga jual rendah merugikan petani. Yang kedua, tengkulak versus konsumen. Margin keuntungan tinggi dapat menaikkan harga di tingkat konsumen. Yang ketiga, pemerintah versus pasar bebas. Regulasi harga dasar berpotensi ditentang pelaku pasar. Yang keempat, koperasi versus tengkulak. Persaingan dalam menyalurkan hasil panen. Pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama, membentuk forum dialog antar petani, tengkulak, dan pemerintah. Yang kedua, mendorong kontrak harga yang adil melalui koperasi. Yang ketiga, pemerintah menetapkan kebijakan harga acuan sebagai perlindungan petani. Yang keempat, mengembangkan rantai pasok alternatif melalui e-commerce dan pasar daring. Yang kelima, transparansi informasi. Nyiram 10 hari berapa? Hari hitung itu. Petani berharap harga tomat dan cabai bisa kembali normal atau naik seperti beberapa pekan lalu, sehingga petani bisa menutup kerugian yang dialami saat harga anjlok seperti saat ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.